Mereka hanya ingin mencoba naik balon udara untuk merasakan kebebasan di angkasa. Namun dalam hitungan menit, kebebasan itu berubah menjadi mimpi buruk. Awalnya sederhana, Dimas diminta mengikat tali pengaman. Tapi kecerobohan kecilnya membuat balon melayang tanpa kendali, membawa mereka menembus awan setinggi puluhan ribu meter. Sinta yang panik menoleh hanya untuk melihat deretan kincir angin raksasa berputar tepat di depan mata mereka. Bilah besi raksasa itu berputar seperti pedang maut, siap melumat siapapun yang terlalu dekat. Jack buru-buru memutar katup api agar balon naik lebih tinggi, sementara mereka semua berjongkok di keranjang, menahan napas, menunggu ajal. Di bawah sana, orang-orang mengira mereka sekadar bermain ekstrem, padahal satu langkah salah, tubuh mereka bisa hancur berkeping-keping. Namun malapetaka justru datang dari dalam. Dimas terpeleset dan jatuh, tubuhnya lenyap di telan udara. Semua orang terdiam, hingga teriakan Jack memecah sunyi. Sebuah batang kayu menembus pahanya. Darah mengalir deras. Sinta merobek bajunya sendiri untuk menahan luka, meski tangannya gemetar hebat. Balon terus melayang hingga mencapai lautan. Liza ingin melompat, tapi Jack tahu, dari ketinggian itu hanya ada kematian. Mereka mencoba meminta pertolongan saat melihat kapal pesiar, tapi jeritan mereka dianggap sekadar lambaian tangan. Harapan semakin tipis. Dan ketika Jack akhirnya jatuh ke laut, Sinta hanya bisa menatap tak berdaya. Tali pengaman yang ia lempar tak pernah sampai. Dalam sekejap, satu-satunya pelindung mereka lenyap. Dua wanita itu pun saling menyalahkan, hingga akhirnya tersadar. Bahan bakar balon hampir habis. Dalam keputusasaan, mereka menyalakan api dengan cara gila. Menggunakan vodka, kondom, dan kaca pembesar. Balon kembali melayang, namun waktu mereka hanya tersisa sedikit. Hingga akhirnya, Sinta menemukan sinyal ponsel, mengirim lokasi terakhir sebelum baterainya mati. Mereka pasrah, duduk di atas lautan luas, menunggu akhir. Tapi tiba-tiba, suara yang sangat dikenalnya menggema di udara. Adiknya berteriak dari kejauhan, datang dengan sebuah perahu kecil, mengikuti titik lokasi terakhir. Dengan bantuan cahaya cermin yang dipantulkan Liza, mereka akhirnya terlihat. Air mata bercampur dengan kelegaan. Dari langit menuju ke jurang kematian, lalu akhirnya terselamatkan di lautan luas. Sinta tahu, hari itu, hidupnya benar-benar hampir berakhir.